rezekinya dalam bentuk materi itu sangat-sangat berlimpah Ustaz. Iya. Gitu. Lancar, dipermudah. Tapi ketika sudah berhijrah Ustaz, kenapa seolah-olah ini malah kok kayak gini seret Ustaz? Ya, itu kenapa Ustaz? Gimana Ustaz? Baik Ustaz Hasbul. Bapak dan Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, satu hal yang perlu ditanamkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pokoknya semua saya jalan puasa Senin Kamis Ustaz, terus sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, sholat istikharah Ustaz, sholat taubat, semuanya saya lakukan agar Allah mudahkan Ustaz. Nah, persoalan saya. Tetapi saya tidak. Hal yang perlu diingat bahwa ibadah itu bukan sebuah transaksi. Ibadah bukan sebuah transaksi. Pengobatan secara syariat bagi orang-orang yang rizkinya masih sempit, masih susah, begitu. Ya, apa bisa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada acara rutin di bulan Ramadan kita, yakni sahur bareng magnet rezeki atau sabar gitu. Bapak Ibu, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan Ramadan identik dengan ibadah yang dilipat gandakan. Bulan Ramadan identik dengan keberkahan. Bulan Ramadan identik dengan cinta Allah yang bertebaran di mana-mana Bapak Ibu. Tapi ada beberapa orang Bapak Ibu yang merasa bahwasanya kenapa ketika bulan Ramadan yang seharusnya pahala dilipat gandakan, yang seharusnya keberkahan tersebar di mana-mana, yang seharusnya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan lapang dada, tapi beberapa orang merasa bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang seret nih rezekinya Bapak Ibu. Begitu. Ada yang merasa loh seperti itu loh. Ya. Maka dari itu, pada sabar episode pertama ini, kita akan membahas langsung. Kenapa sih rezeki seret padahal ibadah rajin? Kita kedatangan gurunda kita yang insya Allah semuanya sudah paham. Tahun lalu beliau juga sudah mengisi sahur bareng magnet rezeki. Beliau juga salah satu pengajar di Ikram, indahnya ngaji kitab Rabu malam. Beliau adalah Al-Ustadz Wahidin. Ahlan wa sahlan Ustadz. Assalamualaikum. Kemahalakum Ustadz. Alhamdulillah. Khairan Ustadz. Alhamdulillah sehat Ustadz. Masih semangat puasanya nih. Masya Allah semangat banget. Bapak Ibu semangat puasanya ya? Masya Allah semangat. Ustadz, hari ini Ustadz, tema yang kita pilih ini sangat relate dengan kehidupan kita semua Ustadz. Masya Allah. Karena saya juga pernah merasakan di posisi seperti ini Ustadz. Gitu. Bulan Ramadan yang seharusnya menjadi ladang ibadah yang sangat tentram gitu Ustadz. Yang sangat sangat khusyuk ya Ustadz ya. Bulan Ramadan sangat tenang, fokus, mengharap penghambaan kepada Allah gitu Ustadz. Nah ternyata bulan Ramadan ini saya malah merasa seret Ustadz. Mungkin bukan hanya Anda pribadi ya Ustadz ya, tapi beberapa orang juga pernah merasakan seperti itu Ustadz. Gitu, Ustadz. Akhirnya nggak bisa pulang kampung ya. Akhirnya nggak bisa pulang kampung walaupun kampung di Depok Ustadz. Gitu Ustadz. Gitu. Ustadz, sebetulnya Ustadz, definisi dari rezeki itu apa sih Ustadz? Apakah rezeki itu hanya terpaut dengan uang, materi Ustaz? Gitu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bistur ya Rasulullah, amma ba'd. Nah, Ustaz Hasmul,
terkait pertanyaan antum ini, masya Allah. Dan pengalaman antum juga luar biasa, mewakili lapisan masyarakat ini. Nah, yang di bawah, di atas, siapa aja. Bahkan Ustadz juga kadang-kadang begitu nih. Ya, biasanya Ramadan banyak undangan, nih nggak ada begitu. Jadi emang itu sebuah keadaan yang sudah membooming gitu ya. Ini sebetulnya adalah penangkapan atau pemahaman yang kalau kita katakan kurang fahamnya tentang hakikat rizki gitu. Banyak orang tuh mengatakan atau mengambil kesimpulan yang namanya rizki itu berupa materi, ya, berupa harta, uang, atau bahasa kita madi, materi yang terlihat nampak oleh mata gitu. Sehingga saat kita merasa sudah ibadah bulan Ramadan mestinya berkah gitu, rezeki berlimpah gitu, kok malah Ramadan kok malah sempit gitu ya, malah Ramadan malah ada aja ujian gitu. Dagang biasanya ramai kok ini sepi gitu. Gajian telat, THR gak turun-turun gitu. Jadi, kita ingin bahas pertama yang kita ingin fahamkan terlebih dahulu definisi rizki. Rizki itu apa sih sebetulnya gitu ya? Di dalam kitab Lisanul Arab, karena ini kajian ikram, jadi kita nggak lepas dari kajian kitab. Ya, tetap kita bawakan referensi sumbernya. Di dalam kitab Lisanul Arab itu Ar-Raghib Al-Asfihani, beliau mengatakan rizki yaitu al-ata'ul jari, pemberian dari Allah yang mengalir kepada hambanya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Jadi segala pemberian dari Allah yang untuk hambanya, untuk kehidupan dunia dan agamanya, itu namanya rizki. Jadi di sini artinya rizki itu tidak terikat dengan madi atau materi. Kemudian juga ada Ibn Mandur di dalam kitab Lisanul Arabnya juga, beliau mengatakan bahwa rizki ma yuntafa'u bihi. Rizki itu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, itu rizki. Segala sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan kita itu rizki. Artinya di sini juga definisi memberikan pengertian bahwa rizki itu tidak terfokus, terikat kepada yang namanya madi saja atau materi saja, begitu. Kemudian juga Imam Ibnul Qayyim, beliau juga justru membagi rizki itu menjadi dua macam rizki, ada dua bagian. Yang pertama abdan, rizkul abdan, rizki badan jasmani rohani. Ya, dan juga ada rezeki yang bersifat rohaniah. Jadi badan itu seperti ya kita diberikan sehat, diberikan materi, itu rezeki. Ada juga rezeki menurut beliau ini yang bersifat rohani, adanya iman, Islam gitu. Jadi Ustadz Hazmul dan semua teman-teman Bapak dan Ibu, ya, pemirsa, semoga Allah rahmati antum semuanya. Amin. Bahwa rezeki itu tidak terfokus kepada materi saja. Ya, rezeki itu bisa bersifat nikmatnya iman, bertambahnya dekat dengan Allah, semangatnya kita beribadah, itu a'zamuha, paling besarnya rizki itu adalah saat kita mendapatkan kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu definisi rizki, Ustaz Hazmul. Jadi sekali lagi rizki itu tidak terikat pada materi saja. Berarti bisa jadi selama ini kita pribadi sendiri ya Ustadz yang menyempitkan definisi dari rezeki itu. Subhanallah. Itulah sehingga ada pemahaman begitu. Sehingga muncul tadi tema kita, kenapa saya ini sudah ibadah, kemudian sudah memperbaiki diri, sudah berupaya, bahasa yang lagi ngatakan berhijrah gitu. Tapi kok rezeki justru semakin sempit, semakin sulit begitu. Karena dia melihat rizki itu adalah sebuah materi gitu. Padahal ibadah itu sendiri rizki yang lebih besar daripada materi itu sendiri. Masya Allah. Begitu. Saat dia merasakan Allah, kita ini dekat dengan Allah, justru itulah kekayaan yang hakiki. Dan saat merasa diri itu jauh dari Allah, itulah kemiskinan yang sesungguhnya. Meskipun berlimpah hartanya gitu. Orang hartanya banyak, tapi dia jauh dari Allah, itulah orang miskin. Orang nggak punya harta, tapi dia dekat dengan Allah, tenang dengan Allah.
Itulah kekayaan yang sesungguhnya, Ustaz. Masya Allah. Ya. Karena yang saya pribadi lihat, Ustaz, yang saya pribadi lihat itu, kenapa sih orang-orang yang taat ibadahnya itu justru malah banyak orang yang rezekinya tidak terlalu lancar dibandingkan dengan orang-orang yang jauh dari agama dan rezeki dalam bentuk materi itu malah lebih banyak rezekinya dalam bentuk materinya, Ustaz. Sedangkan orang-orang yang baru berhijrah nih, pasti ada kan, Ustaz, orang-orang baru berhijrah sebelumnya rezekinya dalam bentuk materi itu sangat-sangat berlimpah, Ustaz. Gitu. Lancar, dipermudah. Tapi ketika sudah berhijrah, Ustaz, kenapa seolah-olah ini malah kok kayak gini seret, Ustaz? Ya, itu kenapa, Ustaz? Gimana, Ustaz? Baik, Ustaz Hasbul. Bapak dan Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, satu hal yang perlu ditanamkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surat Adz-Dzariyah ayat 21, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rizkimu dan apa-apa yang Allah telah janjikan. Artinya rizki mutlak adalah milik Allah. Huwa Razzaq, kata Allah. Dia adalah zat yang memberikan rizki li'abdihi liman yasha, kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Mutlak rizki minas sama. Gitu. Jadi kalau seandainya kita sudah merasa berbuat di muka bumi ini dengan apapun upaya kita, semisal tadi dikatakan sudah ibadah, sudah bersedekah, sudah qiyamul lail, sudah salat duha, sudah baca surat waqiah, sedekah anak yatim gitu ya. Udah apa aja dah. Ternyata kok masih belum ada hasil gitu. Ingat gitu. Ada satu statement, ada satu hal yang perlu diingat, bahwa ibadah itu bukan sebuah transaksi. Ibadah bukan sebuah transaksi. Ibadah itu adalah sebuah penghambaan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba yang bersifat kebaikan atau ibadah apapun, itu adalah murni penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan bukan sebuah transaksi. Artinya, kalau saya sudah ibadah, berarti pasti rezeki lancar. Kalau sudah tidak. Kenapa? Karena rizki murni dari langit. Artinya dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, dengan semua takdir, ketentuan-ketentuannya, begitu. Nah, ini yang kadang-kadang salah kaprah. Dia merasa saya sudah begini, tapi kok masih begitu aja. Begitu. Saya ambil contoh. Kalau seandainya ibadah itu yang menjadikan seseorang itu rizkinya lancar, ibadah itu yang menjadikan seseorang itu usahanya berkembang karena ibadah gitu, maka sesungguhnya manusia yang paling kaya, yang paling lancar rezekinya adalah Nabi Muhammad SAW. Malah bukan Abdurrahman bin Auf ya? Bukan Abdurrahman bin Auf itu masih belajar dari Nabi SAW. Gitu. Iya, benar juga ya. Nabi Muhammad, kurang apa ibadahnya Nabi Muhammad? Wah, nggak usah ditanya itu satu. Itu udah. Kurang apa doanya Nabi Muhammad? Terkasih Allah lagi. Subhanallah. Beliau yang dikatakan oleh Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah punya janji, apa yang kamu minta ya Muhammad, aku akan beri sampai kamu puas, sampai kamu senang. Itu janji Allah. Begitu. Dan ibadahnya Nabi Muhammad luar biasa. Kebaikan Nabi Muhammad luar biasa. Dermawannya Nabi Muhammad luar biasa. Tapi Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Bukhari sampai beliau katakan, masyabi'a alu Muhammadin, tidak kenyang keluarganya Nabi Muhammad lebih dari 3 hari. Artinya selama 3 hari keluarganya Nabi Muhammad pernah hidup dalam kelaparan. Masya Allah. Nggak makan, nggak minum ya, nggak makan, nggak sampai kenyang makanya. Air putih korma. Ya, seandainya kekayaan rezeki itu diukur dengan ibadah, Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi sudah ada makanan, sudah ada semuanya. Itulah. Jadi Ustaz Hasbul perlu teman-teman fahami bahwa ibadah itu bukan transaksi. Ya, bukan berarti sebab ibadah gitu. Ingat, ibadah itu hanya sebuah alat saja.
sarana saja, wasilah kalau bahasa Al-Qur'annya, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, perantara saja. Gitu. Ibadah ini perantara mendatangkan rezeki, tapi datangnya rezeki mutlak minas sama dari langit. Ibadah adalah perantara datangnya rezeki, tetapi rezeki adalah mutlak dari minas sama, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa mungkin Ustaz? Saya jadi kepikiran begini Ustaz. Selama ini yang kita kerjakan itu, saya udah beribadah nih, saya udah puasa sunnah, saya sudah tahajud, saya sudah sedekah kepada anak yatim Ustaz. Nah, tapi kok Allah masih seretin rezeki saya nih Ustaz? Apakah itu adalah dosa yang justru membuat rezeki itu seret Ustaz? Subhanallah. Nah, gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Nah. Ada saya ringkaskan satu tema. Ini bagus banget perkataan satu ulama dalam satu kutub. Al-ilaju syar'i li dhiqil rizqi. Pengobatan secara syariat bagi orang-orang yang rizkinya masih sempit, masih susah, begitu. Ya, apa mungkin Ustadz itu rizki itu seret karena beberapa faktor, ya, atau mungkin bisa jadi karena dosa, atau mungkin jadi karena mungkin kesalahan masa lalu, atau mungkin bisa jadi karena karma. Nah, di sini disebutkan asbabul dhiqil rizqi, yang pertama adzunub allati la yatanabbah lahal abd. Penyebab seseorang itu rizkinya seret yang utama adalah karena dosa yang pernah dilakukan seorang hamba yang dia tidak merasakan itu dosa. Dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang tapi dia tuh tidak merasa bahwa itu dosa. Kalau seandainya saya mencuri, itu mungkin bisa teringat, gitu. Atau mungkin dia tidak sholat, mungkin dia ingat. Atau mungkin dia tapi ada dosa yang mungkin dia tidak ingat, dia tidak merasakan itu. Apa itu contohnya? Perkataan atau kalimat yang menyakiti hati saudaranya. Masya Allah. Itu dosa yang kadang-kadang kita nggak sadar. Semakin sering kita lakukan, semakin bertumpuk. Nah, sementara kita ini berapa sering menyakiti hati orang lain, dan kita nggak merasakan itu, dan kita tidak meminta maaf untuk itu. Itu mungkin salah satu yang jadi penyebab rizki itu sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura, ya, ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin famin nafsi. Tidaklah kalian atau tertimpa daripada sebuah kesusahan, kesulitan gitu, kecuali dari ulah tangan kamu sendiri, perbuatan kamu sendiri gitu. Jadi kesusahan yang ada dalam kehidupan kita, sulitnya rezeki, sempitnya rezeki, susahnya rezeki, atau apapun itu, penyakit, ujian yang serba datang, itu bukan berarti kita kurang ibadah, tidak. Kita mungkin ibadah, tapi barangkali ada kesalahan yang kita lakukan dan kita belum sempat meminta ampun itu. Berarti yang diperbaiki itu bukan perbanyak ibadahnya lebih dahulu, Ustaz. Nah, perbaiki diri kita, perbaiki kualitas ibadah kita, Ustaz. hati kita. Masya Allah. Karena saya pribadi, Ustaz, saya pernah ada di fase kok saya nggak mudah ngapa-ngapain, Ustaz. Rezeki nggak mudah. Ada orang yang tanda kutip tidak suka dengan saya. Saya ibadah terus, Ustaz. Saya ibadah. Pokoknya semua saya jalan. Puasa Senin Kamis, Ustaz. Terus sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, sholat istikharah, Ustaz. Sholat taubat, semuanya saya lakukan. Agar Allah mudahkan, Ustaz, Nah, persoalan saya. Tetapi saya tidak minta kepada orang ini permohonan maafnya, Ustaz. Nah, tetapi Ustaz, setelah saya tazkiyatun nafas, saya perbaiki kualitas sholat, bukan memperbanyak kuantitas, Ustaz, tapi memperbaiki kualitas. Alhamdulillah, rezeki lancar, orang itu tidak sakit hati lagi, dan sekarang jadi enjoy saja, Ustaz, gitu. Berarti bener banget perbaiki kualitas ibadahnya, Ustaz. Gitu. Itu ahamsyah, itu faktor yang utama penghambat itu karena dosa yang belum sempat kita istighfarkan. Gitu. Sementara di dalam Al-Quran, bahkan di hadis Nabi SAW,
faktor yang mempercepat deras atau membuat deras atau mengalirnya rizki itu adalah kathratul istighfar. Kasratul istighfar. Banyak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada sebuah hadis mengatakan begitu. Orang yang selalu continue istighfar, selalu istighfar, memperbanyak istighfar, membersihkan dirinya, jiwanya, hatinya, dosanya, itu Allah punya janji di situ. Allah akan jadikan setiap kesulitannya itu ada selalu jalan keluar. Susahnya, sumpahnya pasti diberikan kelapangan oleh Allah. Dan hebatnya orang yang senang istighfar itu Allah janji loh. Razaqallahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki yang tidak dia sangka-sangka. Begitu. Jadi faktor utama penyebab sempitnya rezeki adalah bisa jadi dosa yang mungkin kita lakukan namun kita tidak atau belum memintakan ampun baik kepada Allah atau kepada hablum minan nas, termasuk kepada orang tua. Gitu, termasuk kepada orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tuanya itu Allah jadikan rizkinya itu tidak akan pernah putus, rizki dunianya atau rizki falyasil rahimah gitu. Apa kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan man ahabba an yabsutalahu fi rizqih, barang siapa yang ingin rizkinya dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, maka sambung silaturahminya, orang tuanya, kerabatnya. Jadi penyebab rizki itu sempit adalah dosa. Ya, penyembuhnya agar rizki itu lancar adalah perbanyak istighfar. Begitu. Lalu gimana dengan ibadah saya yang sudah saya lakukan? Ibadah itu, sekali lagi, ibadah itu bukan transaksi. Menjadi sebab, dia hanya wasilah saja, perantara begitu datangnya rizki begitu. Karena orang kafir pun dapat rizki. Binatang pun ada rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang melata yang ada di alam semesta ini kecuali ada rizkinya oleh Allah. Dan Allah tidak akan menarik nafas seseorang kecuali telah terselesaikan rizkinya. Pernah Ustaz, ini kisah nyata Ustaz. Saya pernah sampaikan juga di mana di kajian Ikram. Ya. Ada kisah nyata, ini dua saudara. Satu tinggal di Jakarta, yang satu tinggal di Surabaya. Teman lah, akrab, soulmate begitu. Singkat cerita, teman yang di Surabaya ini sakit yang layur jaburuh, sakit yang udah nggak bisa disembuhin lagi. Sampai akhirnya dia datang sakaratul maut. Ketika datang ke sahabatnya sudah kondisi sakaratul maut. Sahabatnya di Jakarta. Sahabatnya ke Jakarta. Sahabatnya di Jakarta. Nah, dia temannya yang di Surabaya ini sakaratul maut. Ya, tapi 3 hari sudah dibacakan ini itu, dia masih belum dicabut nyawanya, sakaratul maut, tidak sadar, gitu. Innalillahi. 3 hari, sampai akhirnya keluarga, ini punya dosa apa ini, gitu, punya dosa apa ini saudara kita, gitu. Akhirnya terbesit, entah istrinya, entah keluarganya, telepon, ini dia punya teman, kawan di Jakarta, coba telepon. Mungkin dia punya salah atau mungkin apa, suruh dia datang tengokin. Mendengar kabar temannya sakit dan 3 hari dia sakaratul maut, dia langsung terbang dari Jakarta langsung ke Surabaya. Didatangin ke rumahnya, Ustaz. Ini orang sakaratul maut, melongo gitu, nggak sadar. Akhirnya temannya di sampingnya, dia baca doa, ya Allah. Tengah-tengah doa dia bersin. Saat dia bersin, ada 1 butir nasi masuk ke mulutnya. Masuk mulutnya. Masuk itu. Begitu dia masuk itu nasi 1 butir, langsung dia meninggal. Artinya dia belum 3 hari dia meninggal, masih nunggu karena rizkinya 1 butir nasi masih di Jakarta. Masih nunggu 1 butir nasi yang ada sama sahabatnya. Dan di Jakarta gitu. Dan di Jakarta. Karena belum sampai dia tidak dicabut rohnya oleh Allah. Berarti nyawa tidak akan dicabut sampai semua rezekinya tuntas. Sempurna. Masya Allah. Luar biasa. Ini kisah nyata. Wakil saya punya guru cerita gitu. Bahwa orang itu 3 hari dia masih
gitu. Begitu datang haji masuk satu butir nasi, ya Allah, satu butir nasi itu berapa sih harganya? Begitu masuk ke mulutnya langsung hap, meninggal udah. Luar biasa ini. Sampai segitu perfectnya Allah memberikan rezeki ya Ustaz, kepada hambanya Ustaz. Betul. Tapi Ustaz, setelah kita sudah beristighfar nih Ustaz, sudah memohon ampunan, sudah bersilaturahmi Ustaz, boleh nggak sih Ustaz kita ibadah untuk berdoa mengharapkan agar rezeki kita lancar? Nah, ini yang kedua. Setelah kita beristighfar, level yang harus kita naikkan setelah istighfar adalah tawakul. Tawakul. Artinya harus benar-benar tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seperti tadi, kita ini hanya ibadah hanya sebagai penghambaan. Ibadah kita ini hanya penghambaan. Rizki sudah diatur oleh Allah. Serahkan semuanya. Ingat, jangan pernah mengatur Allah. Allah tadbir. Allah zat yang maha mengatur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, murabbi. Rabbul alamin. Allah itu yang mengatur semuanya. Nggak boleh kita mengatur gitu. Nggak bisa. Itu sudah keputusan Allah. Alladzi li ghairik la yasul ilaik. Waladhi hasilun lak, waladhi laka, waladhi gusim lak, hasilun ladik. Kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, waladhi li ghairik, segala sesuatu yang bukan milikmu, la yasil ilaik, tidak akan sampai kepadamu. Ya, waladhi gusim lak, dan segala sesuatu yang akan menjadi bagianmu, ya, hasilun ladik, engkau pasti akan memperolehnya. Begitu Ustaz. Ya, jadi jangan khawatir dengan rezeki. Tugas kita hanya sebagai penghambaan. Saya kuatkan dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita di dunia itu bukan untuk mencari rezeki. Allah ciptakan kita di dunia bukan untuk mengumpulkan harta. Allah ciptakan kita di dunia untuk beribadah kepada Allah. Ya, dari ibadah itulah Allah memberikan rizkinya sesuai dengan janji-janji apa yang ada dalam Al-Quran gitu. Jadi tidak usah mengatur Allah, sudah diatur sama Allah. Kalau bahasa orang tua kita udah dikapling rezeki ente, udah dikapling, nggak usah gitu. Ya kadang-kadang kita berapa kali Ustaz kita sudah perhitungan mantap ini udah tinggal stempel tanda tangan, ternyata bukan rezeki kita. Begitu. Nah, bahkan ada juga dikatakan Ustaz bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah kalau tidak salah 155 Allah firmankan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatun wa rahmah. Artinya orang yang diuji dengan kesempitan rezeki, kesusahan rezeki, pada hakikatnya dia adalah orang-orang yang akan naik levelnya. Dia akan dinaikkan levelnya oleh Allah. Dia orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dia orang-orang yang akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Maka apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang seperti tema kita, sudah ibadah, kemudian kok masih seret gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kasratul istighfar. Banyakin istighfar. Yang kedua tawakul. Perbanyak kita zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Gitu. Lalu banyak duduk di majelis-majelis ilmu. Karena majelis-majelis ilmu itulah majelis-majelis yang membuat hati kita tenang, sehingga kita selalu berpikir dengan positif. Gitu. Dan termasuk duduk di majelis ilmu seperti kita saat ini sambil santap sahur, sambil kita mungkin mempersiapkan sahur, tapi telinga kita tetap fokus kepada ilmu. Itu ilmu yang menjadikan sebab datangnya rizki Ustaz. Begitu, itu dijaminan. Ada cerita juga sebelum kita bahas yang lainnya. Ada dua santri Ustaz. Dua santri ini habis ngaji. Habis ngaji, Allah takaffala li talabil ilm rizqahu. Allah itu kata kiainya, Allah itu menjamin rizkinya orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Kata kiai begitu. Kan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Faridatun ala kulli muslimin. Farid kewajiban. Sunnah. Iya. Akhirnya setelah pulang Ustaz, ini si santri ini, orang santri dulu itu kalau habis ngaji dia biasanya kerja gitu. Ya kuli panggul atau apanya, ya buat biaya makan dia gitu, santri-santri dulu gitu kan.
Nah, santri yang satu bilang, ayo kita keluar, kita ke pasar. Ngapain ke pasar? Duh, kita kan tiap hari ke pasar gitu. Bantuin orang. Nanti kita dari situ kita makan, dari situ kita beli kitab, dari situ kita beli sabun gitu. Kata santri yang satu, enggak, aneh mau ngamalin apa kata kiai, bahwa orang yang cari ilmu rezekinya dijamin, nggak usah takut. Terus ente nggak ikhtiar? Enggak, aneh yakin sama kiai gitu. Nggak keluar? Enggak, duduk aja. Benar. Ya udah kalau gitu, nanti kalau aneh pulang bawa sesuatu, ente jangan minta. Dan aneh nggak akan bagi, marhaba. Aneh yakin dengan kiai, begitu. Itu kiai santri dulu tuh, sama kiai yakin. Sekarang kan kiai dilaporin polisi. Gitu. Akhirnya Ustaz, begitu si anak ini satu akan keluar, mau keluar pintu, begitu pintu dibuka Ustaz, tiba-tiba ada orang itu, ini santrinya Kiai Fulan ya. Oh iya ibu, iya, ini saya mau sedekah kurma. Begitu. Oh subhanallah, terima kasih gitu. Udah ngomong, udah basa-basi, ditutup. Dia ambil kurma 2-3 biji, dilempar ke temannya yang lagi duduk. Dilempar. Gitu. Lihat apa kata anak. Sudah niat bergerak, belum sampai ke sana udah dapat rezeki. Rezeki itu harus dicari gitu. Ana baru keluar aja dapat rezeki. Ente duduk di situ, nggak ngapa-ngapain. Dapat apa ente? Ana dapat kurma. Itu dapat apa? Dia ambil kurma yang 3. Ana dapat ini. Lihat bagaimana. Ana nggak ngapa-ngapain. Ana duduk aja. Tapi Allah kirim rezeki dari ente. Ente lempar. Justru dia jadi wasilahnya, dia dapat rezeki. Itu dia, gitu. Jadi rezeki murni mutlak Allah yang punya urusan. War-Razzaq kata Allah. Allah itu yang zat yang maha memberikan rezeki. Kalau kita sudah upaya semaksimal apapun, kalau belum menjadi milik kita, enggak akan. Makanya di situ dibutuhkan tawakul yang kuat gitu. Tawakal kepada Allah yang kuat. Iringi dengan zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Hanya cukup Engkau ya Allah sebagai wakil daripada semua masalah-masalahku. Ya, ni'mal maula, dan Engkau Tuhan yang paling baik, paling lembut, dan sebaik-baiknya penolong adalah Engkau. Saat kita sudah katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, itu tidak ada kesempitan Ustaz. Plong aja enak. Lalu istighfarnya banyak macam istighfar. Istighfar yang mujarab. Kalau kita kesulitan, ini buat semua juga yang ada di studio ini khususnya dan semua teman-teman. Saat kita kesulitan, perbanyak istighfar ya Nabi Allah. Yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Nabi Allah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa orang yang baca itu istighfar sebelum subuh, sebelum adzan subuh 100 kali, Allah akan berikan di hari itu rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini apalagi ya Ustadz ya. Nah, kalau ingin mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, maka amalkanlah doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah. Teringat tentang tawakal Ustadz dulu, cerita sedikit Ustadz. Dulu tahun 2017 saya itu masih santri siswa akhir di Gontor. Masya Allah. 2017 Ustadz. Nah, saya keluar itu tahun 2021 setelah mengabdi 5 tahun Ustadz. 2021. Jadi ketika itu udah perhelatan 90 tahun Gontor Ustadz. Kebetulan saya jadi perwakilan dari Gontor untuk silatnya, Zat. Lawan saya itu atlet nasional. Masya Allah. Gitu. Ustadz saya waktu itu menyampaikan, moto kita, kalau yel-yel gitu, yel-yel. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Bapak Ibu yang sudah bekerja keras, Bapak rumah tangga yang mencari nafkah, ibu yang membersihkan rumah, yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, yang sebagai madrasatul ula bagi anaknya, gitu. Pertama, jangan takut, tawakal aja sama Allah ya Zat. Pokoknya ibadah udah ibadah aja, jangan mengharap rezeki datang, karena insya Allah kalau penghambaan kita sudah benar-benar ibadah kita sebagai penghambaan ya Zat. Tidak mengharap rezeki, pasti Allah akan limpahkan rezeki lagi ya Zat. Ya Allah, gitu. betul. Masya Allah. Satu contoh yang singkat, yang sederhana saja. Saat saya kenal sama antum, Ana kenal sama antum Ustaz Hasmul. Ana baru kenal sama antum. Kemudian
dalam perkiraan kita, Anda berbuat baik sama antum, wah antum mana hormati, antum mana ini, antum mana layanin, antum mana antar kan. Kira-kira bagaimana timbal balik perbuatan antum ke Anda? Antum membalas dengan kebaikan atau dengan cacian kira-kira? Dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya, kita kepada sesama makhluk, saat kita berbuat baik kepada sesama makhluk, makhluk itu akan membalas kebaikan kita. Apalagi yang menciptakan makhluk, Ustaz. Masya Allah. Udah, tugas kita ibadah, rizki, tawakal sama Allah. Betul. Pasti. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi Rizquha. Nah, dan jangan khawatir, setiap kita itu sudah ada rizkinya. Ya, setiap kita sudah ada bagiannya gitu. Tinggal bagaimana kita mengelola hati kita terhubung kepada Allah, ta'aluk kepada Allah, begitu. Karena orang yang berta'aluk kepada Allah itu Allah akan berikan urusan dunia itu mudah. Tapi yang berta'aluk kepada dunia, Allah akan jadikan urusan dunianya itu sulit. Ada sebuah hadis qudsi, Ustaz Hazmul, di mana Allah berfirman, ya dunia, Allah berfirman kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, man khodamani, siapa orang yang berkhidmah kepadaku, melayaniku, artinya menjalankan syariatku, kemudian beribadah kepadaku, berbuat baik karenaku, man khadamani fakhdami, kata Allah, jadikanlah kamu budaknya orang itu. Apa yang dia mau darimu, beri, kasih. Itu Allah berbicara kepada dunia. Wa man khodamaki, dan siapa yang hidupnya berkhidmah kepadamu, fokusnya kepada dunia, gimana mencari dunia, gimana mencari harta, bagaimana ini, maka fastakhdamihi, maka jadikan orang itu pelayanmu, budakmu, begitu. Maka orang yang fokusnya kepada rizki, kepada dunia, materi dan sebagainya, maka akan dipastikan hidupnya penuh dengan keseresahan, tidak akan pernah tenang, Ustaz. Begitu kira-kira. Harusnya kun fit dunya ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan, gitu. Jadi seimbang. Seimbang. Orientasi kita yang penting itu tamutu godan ya, Zat. Gitu. Nah, Ustaz, ini Zat, kalau misalkan ada bapak rumah tangga, Ustaz, gitu, kemudian ibu rumah tangga yang merasa rezekinya kurang gitu di bulan Ramadan. Tadi kita sudah amalannya agar rezeki itu lancar adalah istighfar, kemudian tawakul. Nah, di bulan Ramadan ini banyak juga yang merasa bahwasanya Ramadan itu hampa, hambar, Ustaz. Tidak terkoneksi langsung dengan Allah. Padahal puasa Ramadan itu adalah Allah yang nyuruh langsung, Ustaz. Gitu. Gimana sih caranya, Ustaz, di bulan Ramadan ini agar kita gak mikirin rezeki seret nih, Ustaz, tetapi kita mikir penghambaan kita terkoneksi langsung kepada Allah, Ustaz. Nah, apa sih amalan, Ustaz? Nah, bulan suci Ramadan ini bulan yang kalau kita bilang tamu, bulan yang sangat agung datang kepada kehidupan kita. Begitu. Di situ ada janji Allah yang sangat banyak sekali. Dan Allah itu mempunyai sifat innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah yang namanya mengingkari janji. Apa yang Allah sudah janjikan pasti. Apalagi perihal hal-hal yang kecil, yang sepele bagi Allah, rizki, itu sangat mudah. Begitulah. Ya, kenapa sih gitu? Apa tadi pertanyaannya? Kenapa sih? Apa sih kiatnya agar kita ini bisa fokus ibadah? Begitu loh. Tidak menjadikan Ramadan ini malah fokus kepada rizki gitu kan? Agar tidak malah memikirin yang sifatnya duniawi gitu. Sebetulnya model atau cara yang utama itu yang pertama adalah al-ilmu. Orang itu harus tahu dulu ilmu tentang hakikat Ramadan. Itu yang utama. Ya, dia tidak akan bisa mengisi Ramadan dengan baik kalau dia tidak faham gitu tentang Ramadan. Dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya sesuatu kalau dia belum mencicipi itu. Gitu. Dan dia tidak akan merasakan nikmatnya Ramadan kalau dia belum kenal Ramadan. Kenali dulu Ramadan. Masih ada waktu, mungkin beberapa saat atau itu waktu untuk kita mengenal Ramadan. Kenali dulu Ramadan.
Ada apa sih di bulan Ramadan? Ramadan itu adalah satu bulan yang spesial Allah berikan kepada hamba yang dipilih oleh Allah. Di dalamnya ada rahmat Allah, ada ampunan Allah, dan ada itqun minan nar, pembebasan dari api nerakanya Allah. Begitu. Ramadan itu ada apa? Ada di mana satu hari di bulan suci Ramadan itu ibadah di bulan suci Ramadan itu khairun min alfi sanah. Ibadah ada satu malam di mana jika dia beribadah diterima berkenaan dengan malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, dia akan seolah-olah beribadah selama 83 tahun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada apa sih di Ramadan? Di Ramadan itu ada satu momen yang setiap harinya Allah ulang-ulang, yaitu ijabahnya doa orang yang berpuasa. Maka sangat disayangkan jika kebutuhan kita dunia yang hanya seberapa sedikit itu, lalu kita harus meninggalkan momen-momen yang sangat berharga, hadiah spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang itu meninggalkan itu? Karena dia tidak faham hakikatnya Ramadan. Kalau kita faham bagaimana aslafun saleh, orang-orang dahulu, Al-Imam Syafi'i, beliau dalam satu bulan bisa menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali khatam. Begitu. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin dalam ibadahnya, beliau itu bisa menghatamkan dalam sholat malamnya sampai 1 kali khatam, 30 juz dalam sholat malamnya. Itu di bulan-bulan suci Ramadan. Bagaimana Nabi Muhammad? Karena mereka tahu benar gitu bahwa Ramadan itu lebih daripada materi, Ramadan lebih daripada harta. Orang yang faham Ramadan, dia akan gunakan Ramadan itu untuk betul-betul meminta kepada Allah. Saat itulah segala urusan, saat itulah segala musibah, segala kesulitan Allah akan selesaikan semuanya dengan bulan suci Ramadan. Jadi menurut saya, Ustaz Hasbul, apa sih yang harus dilakukan untuk orang itu bisa fokus di dalam bulan suci Ramadan? Menurut saya, kenali dulu Ramadan. Kenali Ramadan. Ada apa di bulan suci Ramadan? Begitu. Mereka yang bahkan Nabi sendiri 3 bulan sebelum Ramadan sudah meminta, panjangkan umur kami, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Karena mereka tahu ada apa di bulan suci Ramadan itu, gitu. Saking istimewanya. Maka sangat naif kalau di bulan suci Ramadan justru kita ini sibuk dengan urusan dunia, lalu melalaikan daripada keagungan janji-janji Allah dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah. Nah, Ustaz. Terakhir nih, Zat. Saran untuk para Gen Z, kemudian ibu rumah tangga dan bapak-bapak yang sedang memikirkan ntar Ramadan uangnya cukup gak buat sahur, ntar Ramadan uangnya cukup gak ini. Saran dong, Zat, buat kita yang merasa seperti itu, Zat, mempunyai kekhawatiran rezeki akan gak mudah didapat dan banyaknya pengeluaran di bulan Ramadan. Iya. Jadi ada nggak ya contekannya ya? Jadi begini, ya, saran buat sebetulnya bukan ibu-ibu aja sih ya, gitu. Betul. Itu manusiawi lah ya. Ada rasa kadang-kadang bisa nggak ya saya pulang kampung gitu lah. Nanti Ramadan Lebaran itu manusiawi sebetulnya ya. Mungkin saat kita faham dengan satu kondisi, faham satu ilmu, itu yang menjadi obat. Gitu. Jadi ibu-ibu nggak usah kecil hati. Kalau ibu sekarang was-was belum dibeliin baju lebaran nih, kelihatan dibeliin nggak usah takut gitu. Itu wajar gitu. Ya bapak-bapak nih THR turun apa nggak nih? Itu wajar, itu kewajaran gitu. Namun yang terpenting adalah bagaimana itu bisa disingkirkan dengan sebuah keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa yang pertama, Allah lah zat yang mengatur semua urusan kita, termasuk rezeki kita, jodoh kita, kematian kita. Itu harus kita ingat terlebih dahulu, sehingga kita akan hidup dengan tenang. Udah diatur, tenang aja. Kalau ada rezeki pasti datang, kalau ada rezeki pasti sampai, kalau ada rezeki pasti pulang. Ini yang harus dibangun terlebih dahulu, bahwa Allah itu yang mengatur semua urusan kita ya, dan semua ya, dalam kehidupan kita itu sudah ditentukan waktu kita di dalam kandungan ibu kita ya. Dan yang kedua, jangan pernah menilai bahwa ibadah adalah sebuah transaksi. Namun yakinkan atau nilailah bahwa saat kita beribadah, kita sedang menghambakan diri kita kepada Allah. Artinya apa? Ya,
pisahkan antara rizki dengan ibadah. Begitu. Rizki itu bukan sebagai balasan dari ibadah, tidak. Rizki itu hanya sebagai wasilah perantara ibadah itu sebagai wasilah perantara datangnya rizki. Artinya bukan ibadah itu sendiri. Itu satu contoh. Binatang nggak ibadah secara kasat mata, ya, nggak sholat seperti tapi ada rizkinya. Jadi bukan itu. Ya, jadi yang kedua, pisahkan. Tetap fokus dalam ibadah selama bulan suci Ramadan. Semakin banyak ibadah kita, semakin menunjukkan kepengabdian kita kepada Allah di bulan suci Ramadan, maka itu yang akan menjadikan rizki kita mengalir deras. Yang ketiga, jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Perbanyak dengan amal soleh, terutama yang Nabi selalu lakukan itu adalah dengan bersedekah. Gitu, perbanyak sedekah di bulan suci Ramadan ini. Ya, man fatara shaiman, memberi makan orang yang berpuasa, ada anak yatim, ada duafa, ada keluarga kita yang susah, itu perbanyak di bulan suci Ramadan. Udah serahkan. Dan hebatnya bulan suci Ramadan bahwa semua ibadah itu ibadah itu di dalam bulan suci Ramadan, semua ibadah itu Allah yang akan memberikan ganjarannya. Allah yang akan membalasnya. Allah suka-suka Allah ngebalasnya berapa. Begitu. Jadi Ustadz, yang pertama tadi, yakinkan dalam hati kita bahwa Allah Razak. Allah Razak. Allah yang memberikan kita rezeki. Nggak usah takut. Sudah waktunya akan sampai. Ya, yang kedua, perbanyak aja ibadah. Nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Saya udah ibadah kok begini. Berarti ente ibadahnya nggak khusyuk. Berarti ente ibadahnya nggak ikhlas. Ente ibadahnya buat ibadah, ente baca waqiah buat rezeki, ente salat doa buat rezeki, itu bukan buat Allah. Betul. Begitu, itu yang jadi masalah gitu. Udah ikutin aja Nabi, siapa yang baca waqiah, dia akan dimudahkan rezeki. Itu udah janji Allah. Tapi jangan pernah Anda membaca surat waqiah dengan niat mudah rezeki, itu yang salah. Gitu lah. Ada sedekah, udah sedekah aja. Nanti Allah yang akan menggantikan sedekahnya dengan rezeki yang mengalir. Jangan sampai sedekah itu memancing, datangnya rezeki. Nanti kalau rezekinya datang, nggak sedekah lagi. Nanti kalau udah sehat nggak sedekah lagi, begitu. Dan yang ketiga, yang terakhir, di bulan suci Ramadan ini banyak waktu luang buat kita, banyak waktu senggang buat kita. Maka perbanyak amalan-amalan yang mendorong datangnya rezeki, Satu contoh seperti tadi, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan yang ketiga, jika orang tua masih hidup, sering-seringlah berkunjung ke orang tua. Ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Asykurukum, syukran, jazakumullah Ustaz atas ilmunya. Kita masuk ke penghujung acara. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih banyak dari kita yang beribadah orientasinya adalah transaksi. Jangan jadikan ibadah kita adalah transaksi kepada Allah. Hakikat dari ibadah adalah penghambaan, bukan meminta transaksi. Tadi disebutkan oleh Ustadz Wahidin bahwasanya jangan membaca Al-Waqiah hanya untuk mengharapkan rezeki lancar, gitu. Mumpung di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh pelipat gandaan pahala, jadikan ibadah fokus hanya sebagai penghambaan. Perbanyak istighfar, tawakal, lapangkan dada, insya Allah. Allah akan berikan rezeki dari manapun arahnya. Titip satu pertanyaan nih, Ustaz. Gimana kalau selama Ramadan waktu kita lebih banyak untuk bekerja? Apa bisa dapat pahala berlipat, Ustaz? Nah itu. Bekerja itu sebuah ibadah. Bekerja itu ibadah. Ya, mencari nafkah itu ibadah. Bahkan dikatakan dia jihad. Ya, jika bekerjanya itu karena untuk orang tua atau keluarga yang dinafkahi, atau agar dia itu tidak meminta-minta kepada Allah. Hakikat ibadah, bekerja itu sendiri adalah ibadah. Ya, jadi sebetulnya bekerja di bulan suci Ramadan tidak mengurangi daripada esensinya Ramadan, gitu ya. Dia tetap saja dapat pahala, gitu. Cuman saat di bulan suci Ramadan, bekerjanya itu lebih berhati-hati, lebih menata hatinya, begitu. Terutama bekerja yang berhubungan dengan hal-hal yang membatalkan puasa.
begitu, kerja di rumah makan gitu. Nah. Siang-siang itu nggak boleh, begitu ya. Atau bekerja. Kalau gini gimana, Ustaz? Kerjanya adalah sebagai kameramen untuk kajian. Nah, gitu, Ustaz. Ini yang berkah ini, ya itu yang nanti pahalanya mengalir gitu, mengalir terus ke dia. Walaupun cuma sekedar kameramen, tapi dia menjadikan sebab sampainya ilmu sampai ke Malaysia, sampai ke sini, pahalanya mengalir, tidak mengurangi apa yang kita dapatkan pada sore atau pada sahur kali ini gitu. Gitu. Jadi bekerja tidak mengurangi kualitas puasanya. Yang penting kembali ke kitanya, Hatinya dijaga. hati kita jaga, bedakan saat kita sedang di bulan suci Ramadan. Begitu, ada waktu untuk membaca Al-Quran, ada waktu untuk berzikir. Di bulan Ramadan saat bekerja, saat zuhur tepat waktu, asar tepat waktu. Begitu, kurangi bahkan batasi berbicara dengan lain muhrim. Ya, jangan sampai, jaga pandangan selama dia bekerja. Selama dia itu bekerjanya menjaga hal-hal yang dari membatalkan puasa, tidak masalah. Karena bekerja sendiri adalah ibadah. Mencari nafkah sendiri adalah jihad. Gitu, Ustaz. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan. Yang penting asalkan dia itu betul-betul menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Gitu aja. Siap, Ustaz. Closing statement, Ustaz, dari Ustaz. Subhanallah. Baik, Bapak dan Ibu pemirsa, soimin, soimat, hamba-hamba yang menjadi pilihan, yang beriman, yang berada di bulan suci Ramadan, berkenaan dengan tema kita, saya hanya ingin sampaikan hadis daripada Nabi SAW. Beliau pernah berkata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini adalah sahih, ma syabi'a alu Muhammadin, tidak keluarga Nabi SAW pernah tidak kenyang, artinya tidak kenyang, pernah lapar, min khubzin syair, daripada gandum, daripada roti, lebih dari 2 hari. Artinya Nabi dan keluarganya pernah beliau itu sampai 2 hari lapar, 2 hari nggak makan, begitu. Artinya rizki itu betul-betul murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah menyalahkan ibadah kita itu, dan jangan pernah kita ini mengatur kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena ibadah yang membuat rizki sempit, tapi mungkin karena faktor-faktor yang lain. Jadi sebagai penutup, yakinkan diri kita kepada Allah bahwa Allah Razak, dan yang kedua, serahkan semua urusan kita, kehidupan kita, masa depan kita, dunia dan akhiratnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Kita tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kekuatan, tidak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Masya Allah, syukran jazakumullah Ustaz atas ilmu yang sangat-sangat luar biasa dan sangat menampar, sangat menyadarkan kita, Ustaz, pentingnya penghambaan, bukan pentingnya mengharapkan rezeki, Ustaz. Pentingnya penghambaan, Ustaz. Saya Hazmul, host dari Sabar, pamit undur diri, Ustaz. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang tidak tepat. Astaghfirukum min jamil khata'. Sampai bertemu di Sabar episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi